semuanya. Shalom. Kembali lagi di Live TV Online Generation. Wah, kita ketemu lagi bersama kalian penonton setia Live TV Online Generation. Nah, hari ini Katain dulu dong, apa kabar semuanya? oh iya, apa kabar semuanya? Iya dong, nanya dulu. Harus baik Apa ya. kabar semuanya? Gimana kabar kalian yang menonton? Baik kan? Harus dong, harus Baik, dong. harus tetap sukacita, oke? Nah, sebelum panjang lebar kita mengulik sesuatu, nah kita perkenalkan dulu nih, ada host yang fenomenal dan wow di LG tentunya ya. Perkenalkan dulu, yaitu Bang Boy. Nah, Bang Boy baru kelihatan lagi nih, gimana kabarnya? Coba cerita dulu dong bang, cerita dong bang. Cerita dulu Bang, Cerita apa dulu. kegiatan? Kok baru muncul? Kenapa? Kok baru ini? muncul? Jadi kemarin itu gue sempat ke skip berapa episode sih? 5? 5. Kita udah shoot ini episode ke-7 nih. Hah? Oh ya? 6 ya? 6 ya. Iya, Oh, jadi lu udah kehilangan beberapa episode gitu. Padahal lu kan sebenarnya host juga kan di Iya. log ini, original. Jadi ya gimana, coba ceritain dong biar kita jadi tahu. Jadi sebenarnya awal-awal itu kan gue harusnya udah masuk di episode pertama. Iya. Gitu kan. Cuman karena ada halangan lah sedikit. Gue harus jalan-jalan dulu gitu selama 3 minggu gitu kan. Jalan-jalannya kemana? Jalan-jalannya mau jadi atlet. Oh, Wisma Atlet. siap. Udah pada tahu kan kalau jalan-jalan mau jadi atlet berarti ada di Wisma Di Wisma Atlet. Itu selama Tapi lu berarti yang sembuh ya, yang Puji Tuhan, sembuh. Ya, puji Tuhan. Nanti mungkin kita bikin episode khusus buat Boy, gimana Sharing nih? session. Iya, karena kan sebenarnya kita masih perlu tahu yang bagaimana supaya orang juga semangat juga di masa Iya, Covid benar. ini ya. Karena kan banyak sebenarnya ketika masuk ke sana tuh isu-isu negatif tentang Wisma itu banyak. Jadi banyak orang yang juga belum tahu. Nah, justru gue juga pengen banget share buat kalian-kalian semua tuh tentang gimana sih sebenarnya Covid itu gitu loh. Oke, berarti kita Kayaknya bikin bisa episode khusus deh. ntar kita bikin episode khusus ya. Kita melihatnya ke kameramen yang ganteng ini kayak orang Korea itu ya. Oke. Sip. Itu adik gue. Oh iya, oke, nanti Yes. kita kenalin ya, siapa tahu ya ada mau kenalan ya. Berarti tapi kan kita hari ini lebih kita punya ada undangan khusus ya, Yes. ada special Oh, guest. sekarang kita udah ada guestnya ya? Iya. Oke, Jadi lanjut. guys, buat info buat kalian, kita kedatangan tamu yang spesial dan Wis. tamu yang menginspiratif juga buat kita Wow. semua tentunya. Nah, hari ini kita kedatangan yaitu bernama KAB. Nah guys, Sebenarnya Gimana? apa sih, siapa sih Kak Abed itu? nah KAB itu guys, dia hari ini, tepat hari ini dia lulus jadi pilot helikopter guys. Wow. Luar biasa kan? Nah, yang paling Tunggu. penting Lo kalau mau tepuk tangan yang beneran. Oh iya. Oke, kita kayaknya kebanyakan tepuk tangan. Oke, Kita langsung tanya ke Kak langsung Abed tanya aja. aja. Oke Kak, silakan Kak. Coba Kak memperkenalkan diri. Perkenalkan diri Kak. Dari mana, pekerjaannya apa? Terima kasih teman-teman untuk kesempatan saya bisa hadir di sini. Nama saya Abednego Lokobal. Saya dari Papua, khususnya dari Wamena. Wah, menang. Wamena itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Tempatnya dingin ya. Tidak perlu AC di Oh iya, nggak usah berluasa ya. Sama kayak di Bogor dong ya. Iya. Tapi Bogor masih ada. Masih. Oh iya benar. Pokoknya kalau Kalau kalian dingin. sampai ke Wamena, yang pastinya nggak ada AC. Jangan tanya, kok nggak ada AC-nya ya? Ya karena dingin, nah gitu. Oke. Terus gimana Kak? ada kesan apakah hari ini untuk kelulusan? Iya, kan lulus di Jabar. Pertama saya puji Tuhan. Yes. Ya. Amin. Puji Tuhan sama Tuhan Yesus karena Dia memberi kekuatan, kesehatan, dan pengetahuan juga untuk saya bisa menyelesaikan program sekolah pilot helikopter. Dan hari ini tes terakhir dan puji Tuhan tesnya jalan baik dan instruktur yang ke saya senang juga untuk mengatakan oke, kamu bisa. Sebelumnya itu kenapa sih Kak Abed ini pilih buat jadi pilot heli gitu? Ya, dari kecil saya ingin sekali mau jadi pilot, tapi tidak tahu nih pilot pesawat
atau helikopter atau tempur atau apa, tapi saya ingin sekali jadi pilot. Hanya sampai di situ. Setelah jadi besar, kemudian saya belajar dan saya pikir, saya lebih tertarik ke helikopter gitu. Dan puji Tuhan ada tempat yang saya bisa bergabung yang ada helikopter, yaitu Helivida di Wamena. Dan ketika saya bergabung dengan sana, keinginan saya untuk jadi pilot lebih ke helikopter itu kuat sekali gitu. Makin kuat ya. Dan makin kuat, dan saya kemudian ambil keputusan atau memilih untuk kalau saya jadi pilot, saya mau jadi pilot helikopter. Tadi Kabit ini ada bahas masalah Helivida nih. Kira-kira kalian pada tahu nggak sih Helivida itu apa? Helivida gitu. organisasi gitu kan ya? Udah kita tahu. Ada gua di sini. Coba kita tanya langsung aja deh. Nah, jadi hari ini kita juga kedatangan tamu spesial. Iya. Jadi nggak spesial, kayaknya udah berepisode ya. Iya, Cuman mungkin banyak yang belum tahu juga Iya. kalau ternyata Kak Katar ini adalah presiden dari Presiden. direktur ya. Direktur. Direktur utama dari Helivida itu sendiri. Yes. Nah, Saya. Coba langsung nanya aja Kak, tanya aja sebenarnya yuk. Helivida tuh gimana gitu kan? Apa gitu sebenarnya Helivida Ada itu apa? dengan Helivida? Ya, ada apa dengan Helivida? ADC namanya. Ya, jadi secara singkat, mungkin kan kalian udah sering dengar kalau lagi kita di gereja suka ada sharing, mungkin Ya. atau ada apa dari beberapa tahun yang lalu. Nah, Helivida itu adalah pelayanan yang menggunakan helikopter. Nah, helikopternya itu kenapa pakai helikopter? Karena ada banyak tempat-tempat di seluruh dunia ini yang susah dijangkau dengan alat transportasi selain dengan helikopter. Jadi misalnya harus ke atas gunung. Dan banyak tempat-tempat di seluruh dunia ini, khususnya di Indonesia seperti Papua itu terrennya itu semuanya bergunung-gunung dan susah untuk dijangkau. Kalau mau jalan kaki bisa berminggu-minggu, ya enggak? Ini Abed nih orang asli dari sana, jadi bisa membayangkan di sana udah ada pesawat, tapi Helivida hadir dengan membawa helikopter supaya lebih cepat sampai ke tempat orang yang harus dilayani. Jadi nggak perlu berjalan sampai 7 hari gitu untuk sampai satu tempat. Nah, jadi ada Helivida menggunakan helikopter. Nah, Vida itu bahasa Portugis, Apa tuh, Pak? artinya hidup. Oh, hidup. Jadi Helivida adalah Heli yang helikopter hidup. yang membawa Oh, hidup. keren heli hidup. Keren banget ya guys ya. gitu guys. Karena saya gue harus tampilnya kayak lagi ngomong seperti Iya. seorang pemimpin gitu. Biasanya kan ngomongnya lu gue gitu ya. Nggak, udah kita santai aja ya. Heli juga tempatnya lebih kecil ya daripada pesawat, kan harus spendingnya dari itu. Iya, ini mungkin dengan Abed bisa cerita dikit ya. Kalau helikopter itu keuntungannya apa yang paling yang sekarang kamu rasakan, yang bisa kamu bilang? Kalau helikopter, terbang di helikopter itu memang beban yang helikopter bawa sedikit, tetapi dia lebih jago mendarat di mana-mana saja. Ya, tidak perlu lapangan terbang, tidak perlu tempat yang luas. Ya, jadi dia bisa mendarat di mana ada batu, terus di mana ada pasir, di mana ada rumput. Pokoknya di sekelilingnya kalau helinya bisa masuk, dia bisa masuk di mana saja. Gitu. Jadi untungnya dengan helikopter dia bisa menolong orang di mana mereka ada dengan cepat. Kalau pesawatnya kan misalnya orangnya di sini tapi lapangan terbang jauh di sana, itu perlu orang jalan juga gitu kan. Nah, mungkin kalian pengen tahu nih misalnya helikopter itu dipakai untuk apa ya? Kan kita pernah ngobrol-ngobrol nih, nah, helikopter ini dipakai buat apa? Tadi seperti tadi untuk bisa melakukan pelayanan. Nah, kita Helivida itu adalah lembaga misi gitu. Nah, buat semua yang lagi nonton dengan kita ini, kita tuh lagi bicara sebenarnya tentang misi yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. Nah, jadi ketika kita melakukan misi, tentu kita tahu ada perintah Tuhan di dalamnya. Nah,
di Helivida, sebelum kita masuk tentang firman Tuhan yang akan kita bahas, nanti kita ngomongin juga tentang firman Tuhan. Nah, Helivida itu punya pilot. Nah, pilot helikopter yang ada sekarang ini semuanya orang asing. Dan kami di Helivida tuh kami rindu supaya punya orang Indonesia asli gitu. Nah, kalau kalian nanya kenapa dia sekolah, karena kita ingin ada orang Indonesia yang menjadi pilot helikopter, yang kami didik, yang kami latih mereka supaya nanti mereka bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh pilot-pilot asing ini. Dan Abed adalah salah satu, dia bukan cuma satu-satunya. Di Helivida ada 3 orang. Dan semuanya dari Papua semua tuh, Kak? 3 orang semua dari Papua, nggak semuanya orang asli Papua, tapi lahir dan besar di Papua. Jadi 3 orang lahir dan besar di Papua. Ya, puji Tuhan, itu mereka bisa melakukan itu. Nah, jadi ada pilot helikopter dari Indonesia. Itu yang lagi kita, yang kenapa hari ini kita punya tamu yang spesial. Gitu. Keren banget guys buat kisah hari ini. Nah, mungkin nanya dulu Bang Abed. Ya keren banget lah, kalau enggak kita nggak pindah di stage yang kayak gini, biasanya stage kita lain ya. Kita khusus, oke. Mungkin nanya juga nih Kak Abed, mungkin kesulitannya nerbangin heli itu yang paling sulit menurut Kak Abed tuh kayak apa sih? Menurut saya keputusan mengambil decision untuk buat pelayaran itu. Misalnya kan pilot helikopter terbang, misalnya dia mau mendarat di salah satu kampung, mau masuk, tapi di situ ada angin yang kuat, keras sekali, terus ada awan, terus tempatnya juga ada banyak pohon. Dia untuk mengambil keputusan itu mendarat atau tidak, itu susah sekali. Dan saya alami setelah beberapa latihan ini, saya disuruh mendarat di tempat yang terbuka. Saya pikir, ini saya bisa masuk atau tidak ini? Dan saya putar-putar terus, dan kemudian saya cari tempat lain atau mendarat di tempat yang saya pilih. Jadi menurut saya keputusan itu lebih susah. Yang kedua, untuk handlingnya, untuk kontrol pesawatnya, itu yang kedua saya pikir susahnya. Sama ini mau tanya, ini kan sekolah khusus helikopter dong ya? Mau tanya nih, bedanya sekolah khusus helikopter sama yang benar-benar pesawat kayak sekolah penerbangan, itu bedanya di mana sih? Apakah jangka waktunya atau dari proses tahap? Nah, Kak Abed, aku mau nanya nih, kalau di darat itu kalau motor mobil kan ada SIM untuk mengendari, lisensinya lah kan. Kalau untuk di helikopter itu lisensinya itu apa sih yang Kak Abed sekarang dapat gitu? Betul. Lisensi yang saya dapat itu namanya PPL, Private Pilot License. Ya. Dengan SIM ini, dengan lisensi ini, saya bisa terbang helikopter. Nah, untuk dapetin PPL itu sendiri, Abed butuh training berapa lama sih? Ya, untuk training yang saya jalani ada 2 tahap. Secara teori itu kira-kira 2 bulan, dan praktek terbang itu 3-4 bulan. Saya habiskan itu bisa selesai dalam 6 bulan. Kalau semua jalan lancar. Kalau PPL tadi private ya, berarti baru bisa sendiri gitu Kak, atau gimana? Betul, private itu dia punya hak atau dia punya kewenangan untuk menjadi pilot in command, PIC kami bilang. Artinya dia bisa menerbangkan pesawat, terus penumpang bisa naik teman atau apa begitu. Tapi dia punya limitasi, ada batasnya bahwa dia tidak boleh melakukan komersial. Jadi Artinya, komersial itu penerbangan yang untuk mendapatkan uang. Ya. Oh. Jadi misalnya kalian bilang, oh, Abed tolong bawa kami ke sini, kami akan bawa Bayar. kamu, tidak bisa. Jadi bisa gratis kita. Ya, oke. Jadi karena kita lagi ngomongin tentang Abed yang sekolah pilot ya, dan kemudian
dia adalah pilotnya dari Helivida nih. Nah, tadi saya udah jelasin kan bahwa Helivida itu adalah lembaga penerbangan yang melayani misi, pekerjaan misi yang dilakukan di daerah. Nah, di Indonesia ini ada 2 tempat yang kita layani secara khusus. Jadi satu ada di Wamena yang aslinya tempat asalnya Abed, dan kemudian ada di Palu, Sulawesi Tengah. Wamena di Papua. Nah, itu cuma alat. Sebenarnya hari ini tuh kita akan ngomong buat teman-teman yang ada di sana, yang lagi nonton, kita mau ngomong sebenarnya misi yang Tuhan berikan sama kita. Oke, kalian semangat nggak ngomongin tentang misi? Semangat Ya, dong. buat teman-teman semangat dong. Kita mau ngomongin dikit tentang misi. Coba kasih semangat dulu. Yuk, cayo semangat ya. Karena misi itu tugas yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Nah, alasan salah satunya Abed kenapa dia harus menempuh sekolah yang cukup panjang dan belum lagi biayanya besar, dan waktunya yang harus diberikan itu juga besar. Saya pikir nggak cuma Abed doang nih, tapi kalian juga kan juga menempuh sesuatu untuk melakukan misi. Nah, kalau ngomong soal misi, hal yang paling ayat firman Tuhan yang paling sering kita dengar itu kan adalah tentang yang namanya amanat agung. Bukan amanatnya agung yang emas-emas yang jualan ya. Amanat agung itu tuh aslinya pesan dari Tuhan. Jadi Tuhan sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga tuh memberikan perintah sama kita. Nah, kalau perintah itu yang bisa kita baca bersama-sama di belakang ini. Apa? Coba kita baca. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu disampaikan oleh Tuhan kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga. Nah, kalau Tuhan ngasih tahu sesuatu seperti itu sebelum dia berangkat, berarti penting apa enggak? Penting. Kita mau kasih tahu kalau kita dikasih perintah yang terakhir dari Tuhan kita, dari pemimpin kita, itu berarti penting banget. Nah, kita mau baca satu bagian yang senada dengan ini, tetapi dari Markus. Nih, dibacanya lebih cepat ya. Jadi, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, jadi sama dengan yang ada tertulis di sini dari Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, itu basis dari perbincangan kita pada sore hari ini. Nah, sekarang gua mau nanya sama kalian ya. Kalian tadi udah nanya Abed, sekarang gantian kita nanya-nanya kalian ya. Kalian jangan bingung, ini main hostnya siapa ya? Kita bisa jadi siapa aja di sini ya. Kita mau detail Asik. Oke, kalau mungkin ada yang lupa, kalau Gaby itu adalah mahasiswa kedokteran. Oke, sekarang Abed udah pilot ya, pilot yang akan melayani di dunia misi penerbangan. Nanti untuk menolong orang-orang yang ada di pedalaman. Sekarang kalau Gaby nih ya, berkaitan dengan misi yang Tuhan kasih gitu. Gaby, ada sesuatukah yang Gaby rindukan gitu ya, yang Tuhan, saya mau melakukan misi Tuhan melalui profesi saya. Apa kira-kira yang cita-cita kedepannya kalau jadi dokter mau ngapain dulu nih? Atau mau yang jadi prioritinya apa nih? Aku ikut ke Abed. Jadi ketika Abed nerbangin helikopter, Aku duduk di belakang. untuk kejemput pasien-pasien yang sakit ya. Iya, buat tandu. Iya, karena kita di sana Abed udah melayani dengan Helivida 5 tahun ya. Jadi udah bisa melihat kita melakukan selain misi memberitakan Injil, membawa misionaris, Helivida juga menerbangkan atau bekerja sama untuk menolong orang lain yang sakit. Ya. Itu kami sebutnya medical evacuation. Ya, nah berarti cocok dong ya. Nanti Gaby mau jadi dokter. Ini kita bertiga di sini cocok. Oh, Terus yang kenapa ini nggak cocok? Bentar. Mau kan aku mau pulang dulu nih. Boy pulang aja dulu. Mau pulang nih. Bang Aku Boy nggak cocok ngitung katanya. pulang. Bang Boy ngitung Oh iya pulang. benar. Kayaknya kita tim paling oke nih ya. Oke, sekarang ntar dulu ya. Gua rada berpota nih ya. Balik lagi, kita kan mau gaya anak muda. Jadi kenapa lo bilang tadi Brian orang bagian yang cocok juga di dalam tim? Karena dia apa? Ini kan apa kamu? Teologi ya. Oke, berarti lu yang diterbangin oleh Abed sebagai pilot ya. Lu jangan ketawa kayak ketakutan gitu ya. Kan gini ceritanya ya. Ada Abed pilotnya, ada yang mau jadi dokter untuk menolong pasien. Iya. Tapi Pak dokter nggak selalu harus tinggal di dalam pedalaman kan? Ada yang harus tinggal di pedalaman. Brian.
Tepuk tangan buat Brian. Mulai dari sekarang gitu. Brian tuh nggak perlu takut dong. Kalau sakit ada dokter, iya Dia nggak? calling kita. Iya, tinggal call doang ya. Call doang. Kalau pilot udah ada, berarti Brian siap nggak dimasukin ke pedalaman? Siap kak, harus siap. Kayaknya harus tanya Pak D dulu deh. Tadi mana ya? Apa ini lagi Oh, Pak ini Edi? nggak ada. Yang penting jadikanlah semua bangsa muridku ya. Oke, Brian, kalau yang jadi dokter clear ya, nanti gua akan ke pedalaman, gua akan menolong orang, mengabdi kepada pemerintah, bangsa dan negara sama Tuhan ya. Itu hampir mirip lah ya sebenarnya perusahaan juga kalian lama nih ya untuk Iya. bisa jadi pilot dan jadi dokter itu ya butuh waktu. Sekarang gue pindah dulu nih sebelum balik lagi merangkum semuanya. Kalau Brian kuliah di jurusan teologi ya, misi yang Tuhan kasih pasti jelas ya, namanya juga teologi. Tapi secara spesifik, Brian, lu pengen nanti kalau udah lulus pengen jadi apa? Jadi pendeta kah, konselor kah? Yang gue dengar katanya lu pengen buka warteg juga ya? Iya kan. Iya benar. Jadi Kejutan ya, karena dengan warteg lu pengen melayani atau apa nih? Coba ceritain. Jadi apa misi yang sesuatu yang Tuhan kasih dalam hati gue, kelak gue bakal kritis, jemaat gue bakal cari jiwa dan kerinduan yang Tuhan kasih dalam hati gue itu gue kelak gue bakal bisa gembalain sesuai dengan visi Tuhan. Terus yang kedua yang tadi kakak kata singgung soal warteg, mungkin orang teman-teman gue juga pada ketawa. Kan gue pernah bilang temen gue mau buka warteg guys, tuh pada ketawa. Cuma buat gue kenapa gue pengen buka warteg, karena itu bisa juga sebagai bisnis juga, bisa juga sebagai saluran Injil juga, karena warteg itu tuh bisa didatangi oleh berbagai orang di situ, karena yang pertama itu murah, yang kedua banyak varian makanannya gitu ya. Jadi semua kalangan itu bisa masuk dan Injil pun bisa diberitakan lewat makanan-makanan yang itu. Jadi gue punya pikiran dan konsep seperti itu sih. Semoga tangan dulu. Jadi hamba Tuhan yang mewarteg gitu ya. Pokoknya yang pasti nih ya, yang pasti siapapun yang dengar ya, kalau nanti kalian jadi anggota jemaat dari Pastor Brian, Asik. pastinya kalian gak akan pernah kelaparan, Ya, karena akan selalu Kita masih pulang gereja langsung warteg. Langsung makan. Oh, wartegnya di sebelah gereja gitu. warteg ini kak, warteg Shalom ya, damai sejahtera dulu ya. warteg Shalom ya. Jadi damai sejahtera mulu ya. Jadi udah kejamin gitu ya. Jadi anggota jemaat, bahkan bukan anggota jemaat, kalau datang ke tempatnya Pastor Brian, wow, you will enjoy all the best meals ya. Gak bakal kelaparan. Kenyang rohani, kenyang perut juga. Wih, Wow. bisa. Nah dulu gue coba mau mengucap syukur bahwa gue punya adik-adik yang luar biasa gitu ya, dengan segala apa ya sekarang yang Tuhan lagi kerjakan sama kalian gitu ya. Tunggu, lanjut dulu nih ya sama Boy. Boy waktu itu kan waktu perkenalan waktu kuliah kita belum dia nggak ada kayaknya. Lo kuliah apa sih jurusannya? Gue manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Nah cocok itu bisnis marteg di mana sama Boy. Iya bener, right. Kita bisa jadi partner bareng. Bisa, donatur Partner Mas. Bukan donatur dong, investasi. Oh investasi siap. Kalau donatur gue ngasih ke dia, gue nggak dapet timbal balik. Bisnis namanya ya kan. Agak itu kita bikin kontrak dulu di belakang. Siap. Oke. Jadi Boy, kalau secara pendidikan lo nih ya, jadi kalau lo jadi nanti kalau udah lulus ya kan sekarang masih kuliah, nanti pengen jadi bisnismen gitu. So pasti. Target awalnya sebenarnya pengen jadi bisnismen. Secara khusus misi yang lo akan mau lakukan, misalnya kalau gue jadi bisnismen nih, gue pengen jadi bisnismen yang kayak apa? Menurut misi yang kita ngomong nih, jadikanlah semua bangsa itu hubungannya apa? Pilotnya? Jadi yang gue kepikiran tuh, kenapa gue pengen jadi bisnismen? Bisnismen pasti banyak uangnya dong. Kalau bisnismen nggak punya duit. Iya dong. Kalau nggak punya duit kan bisnismen kan namanya kan. Nah karena gue punya banyak uang, ya nanti Heli Vida lu gue yang support bang. Iya. Masukin dulu ya kan. Terus Brian mau pelayanan kemanapun, gue support Brian. Warteg. Siap. Kita gak usah lanjut lagi, kita doa di sini. Amin Tuhan, amin. Pelayanan gue kayak lebih ke supporting dana ya. Ya jadi maksudnya kalau lo punya bisnis yang berhasil ya tentu saja nanti kita karena apa namanya kayak sedia sekolah, karena misi itu untuk dilakukan tuh butuh dana emang. Nggak ada namanya pekerjaan yang dilakukan tuh tanpa dana, dan kita butuh bisnismen seperti Boy Juni Henry Lim. Wow. Ada linknya ya? Ada linknya.
karena biasanya yang ada linknya di itu biasanya lebih cepet dia tolong jangan dihilangkan ini. Jadi kalau gua rangkum nih ya, berdasarkan posisi kita yang ada di sini ya, ada seorang bisnismen yang bisa mensupport dari segi dana, dan kita berdoa supaya itu terjadi. Dan ada seorang hamba Tuhan yang kita udah melakukan itu, Bray. Jadi kita terbangkan misionaris ya, Bet ya, di Wamena. Jadi misionarisnya membuka lahan untuk pelayanan, membangun gereja di sana, memuridkan saudara-saudara kita yang ada di sana supaya mereka kenal firman Tuhan dan imannya menjadi kuat. Dan hamba Tuhan itu nggak akan kuat kalau nggak ada yang support dananya. Dan nggak cuma support dana, kalau ada uang tapi nggak ada dokternya, nggak ada tenaga kesehatannya, siapa yang mau support supaya mereka tetap sehat, gitu ya. Kalau Brian ada di sana, terus ada uang, helikopter siap. Kami Helivida itu nggak dibayar. Jadi ini adalah support, donasi. Jadi kita penerbangan yang bukan komersil. Helikopternya itu dipakai untuk menerbangkan tenaga misi gitu ya. Adit juga nggak akan mau nerbangin lu jalan-jalan doang, enak aja, nggak bisa. Gua sekolah nih lama-lama buat nerbangin lu jalan-jalan, lu naik Grab helikopter aja gitu. Iya, gitu. Jadi maksudnya Helivida tuh melayani untuk pekerjaan misi. Nah, tapi karena itu kita nggak bisa berdiri sendiri nih di dalam dunia misi itu. Jadi kalau dia terbang tapi nggak ada hamba Tuhan yang melayani, jadi nggak jadi. Misi Tuhan nggak bisa tercapai. Jadi harus ada seorang penerbang, ada orang yang diterbangkan, yang akan buka jemaat. Nah, masa dia terbang cuma terbang tutak nggak ada jemaat gitu. Harus ada yang datang ngasih diri. Tapi itu pun nggak terjadi kalau nggak ada yang support dana. Nyambung nggak? Nyambung. Nggak ada orang pekerjaan Tuhan nggak nyampe juga. Dia mau jadi hamba Tuhan. Tentu nggak. Dia kan harus disupport dong, makannya, biaya terbangnya. Abed kalau ada orang yang mau terbang, mau jadi hamba Tuhan tapi nggak ada beli afturnya, mau gimana gitu ya. Karena ada gini, capek nih gua nungguin bang kayak angkot gitu. kayak naik angkot, bang sini bang gitu ya. Gitu. Jadi harus ada yang mensupport dari sisi dana dan ada hamba Tuhan yang mau kerja di dalamnya. Tapi ada satu hal yang lebih penting dalam pekerjaan misi bersama ini. Apa itu? Ada yang mensupport kesehatan. Nah, gitu. Kenapa? Kalau Brian sakit, jemaatnya bisa dilayani nggak? Nggak bisa. Uang bisa membuat dia sehat nggak? Nggak bisa. Nggak bisa langsung butuh untuk pengobatan, butuh uang, ya. Tapi harus ada tenaga medisnya. Nah, yang paling cantik di sini adalah Oh iya, cewek sendiri yang paling lagi. Dan gue bersyukur banget kalau ngomong kayak gini komplit gitu ya. Kita dari latar belakang yang berbeda ya. Nah, butuh dokter. Makanya sebenarnya di pedalaman itu butuh banget dokter-dokter. Nah, balik lagi ke firman Tuhan ya. Jadi gue mau bilang kesimpulannya adalah kita dipanggil berdasarkan profesi kita. Amin. Buat teman-teman ya, kita dipanggil berdasarkan profesi kita. Kalau kamu profesinya apapun, kamu harus melihat diri kalian dengan profesi kalian untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang itulah yang kita sebut dengan amanat agung. Nah, jadikanlah segala bangsa, semua bangsa muridku atau semua makhluk mendengarkan berita Injil, itu nggak bisa dikerjakan oleh satu orang. Dikerjakan bersama-sama. Dari bisnismen, lalu siapa? Hamba Tuhan, dokter, pilot, dan saya yang bagian ngurusin semuanya. Karena kalau nggak ada yang bisa ngurusin administrasi, kacau balau semuanya. Jadi harus yang sekolah untuk manajemen perusahaan gitu, itu perlu. Karena apa? Ada orang yang ngatur untuk semua surat-surat bisa jalan. Nah, itulah yang disebut dengan melakukan misi Kristus amanat agung itu bersama-sama. Siap nggak? Siap? Harus siap. Amin. Oke, baik. Sebelum doa mungkin ada yang mau ditambahin atau mungkin biar mereka penasaran, kita harus punya episode berikutnya mengenai amanat agung gitu ya. Harus. Tapi gue penasaran satu. Apa? Kayaknya kita nih udah ditakdirkan buat bikin episode ini. Karena kita nggak ada yang sadar kan kalau ternyata kita tuh sinkron semua iya, gitu. Sinkron. Ya kan? Asik. Jadi memang planningnya cocok ya, komplit Cocok, gitu komplit. ya. Malah kita kayaknya nggak terlalu mendeskripsikan ini kan, Jawa. Iya. Tapi lu nggak usah buka rahasia. Itu bukan rahasia. Tapi nggak apa-apa ini. Mungkin emang Tuhan yang udah tunjukkan ke kita, gitu Iya. kan. Jadi, nah
supaya nanti setiap orang bisa melakukan pekerjaan misi, kita perlu bersama-sama mendoakan kehidupan kita ya. Jadi supaya pekerjaan misi itu bisa jalan dengan baik, tentu kita harus berdoa agar amanat agung itu bisa dikerjakan, misi Tuhan itu bisa dikerjakan melalui kita. Tapi sebelum berpisah nih, dari Helivida kita mau kasih apa sih namanya sesuatu nih buat Asik, kalian. asik. Dikasih helikopter. Apa tiket terbang? kan gua udah bilang lu nggak Bisa boleh untuk terbang jalan-jalan. untuk Jalan aja sih. jalan-jalan gitu. Dan lagi pula nggak ada helikopternya di sini. Ada di mana coba? Di Papua sana lu, ke Papua dulu. Ya apa kayak yang Oke. mewakili gitu? Tolong dong ini bisa diambilin bang kameramen dong, bang kameramen bisa bantu. Wah, yang ngambil ini ganteng banget ya, kayak siapa sih? Iya. Orang Korea nih. Kayak yang main di drama Korea ya. Wow. Kalau dulu gue pernah Ambil aja dikasih, semuanya banyak-banyak. pernah dikasih sama Opung Situmorang tuh gantungan kunci. Gantungan kunci. Iya. Oke, thank you. Bisa lihat ke kamera sebentar? Dari dada gitu maksudnya. Jangan takut, Pep, jangan takut. Nah, ini ada pin nih. Ini Asik. pinnya kayak pin yang gua pakai di sini nih. Wow. Pinnya itu helikopter, dan ini helikopternya tuh helikopter yang kita pakai ya. Jenisnya Eurocopter AS350. Ya, oke. Nanti kalian bisa lihat dan saya minta biar Abed yang bagi-bagikan kepada kalian, dan juga kita ngasih sama operator. Dua-dua. Satu orang satu. Thank you. Nggak bisa naik heli, setidaknya dapat pin heli lah. Ayo jalan-jalan heli. Maaf, ini ada suara intruder, tapi nggak apa-apa. Emang kita kan gayanya live. Kayaknya dia mau minta supaya kita bisa kasih satu. Ya, dia pin. udah ngincerin gitu. Oh, dia nggak ya, orang yang baru masuk ini ngincer ya? Iya, Oh, dia ngincer sengaja karena dia mau bawa kita center yang berkekuatan 5.000 megawatt. Dua kameramen kita yang paling keren yang jarang kalian lihat ya, yang bersusah payah. Kalian mau nggak sih? Nih kalau mau sini maju. Biar maju biar kelihatan di kamera. Keren kan? Iya, oke, sini. Sini. Dadah. Sini. Duduk dulu. Iya, duduk sini. Karena kayaknya capek juga duduk di sebelah sana ya. Udah Don, masuk Don. Oke. Kita kayak lagi bancaan gitu. kayak lagi bancaan Boditus bagus nih. Coba majuin dikit biar kelihatan buka. Biar kelihatan tuh di kamera. Kayaknya lu harus maju dikit deh. Gini ya. Kayak apa bang? Bang Boy gini kayak apa ya? Oke, guys. Oh, Kayak lagi beauty nge-review vlogger. food vlogger ya. Beauty vlogger. Food vlogger bukan beauty. Gini guys, kita dapat ini guys. Ya, ini pin ya, bisa. Kelihatan nggak? Aku mau buka. Oke. Kelihatan. Dari Helivida. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya buat semuanya yang udah nonton ya. Kalian doakan buat kita. Tapi sebelum berpisah kita mau doa dulu ya. Kita doa sama-sama semuanya ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami bisa sharing mengenai amanat agung dan misi yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami lakukan. Di masa muda ini Tuhan memanggil kami untuk bisa menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang akan memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke segala makhluk, agar mereka mendengarkan kabar baik daripada Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa Engkau memakai setiap kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah, yang menonton di mana saja. Tuhan pakai kami semua untuk bisa menjadi alat Kristus untuk melaksanakan misi amanat agung, yaitu memberitakan Injil kepada semua makhluk agar mereka mengenal tentang kebenaran dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang menyelamatkan, nama yang atasnya dosa kami diampuni, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow, cahaya dari surga. Seru banget guys. Wah, hari ini luar biasa banget ya kayak. Iya. Lanjut Bray ya sebelum kita. Oke, guys. Oke, balik lagi. Ya, oke silakan Ya, yang silakan. ganteng-ganteng bisa keluar dari frame dulu. Baru kali ini kayaknya kita lebih heboh dia. Karena gede stage kita. Iya benar. Oke guys, hari ini cukup seru banget. Kita mengulik sesuatu hal yang benar-benar inspiratif banget dan juga mengajak kalian untuk mengerti apa yang Tuhan rindukan bagi setiap kita semua. Nah,
Tapi sayang kita mesti log out dulu teman-teman karena waktu kita sudah habis. Tapi jangan kecewa teman-teman. Minggu depan atau nggak saksikan berikutnya ada episode yang membangun buat kita semua. Ya, betul sekali. Oke teman-teman semua, Oke. jangan lupa untuk share video kita. Subscribe dulu pertama-tama, terus Subscribe channel kita. subscribe channel kita, Let's Do Studio, selalu klik tombol like di sini, lalu share ke teman-teman kita semua, mau itu kalangan apapun share dah pokoknya, oke? Iya. Dan jangan lupa buat Loncengnya dinyalain, jadi kalau ada video kita yang baru, kalian Langsung bisa pop-up. pertama Iya. kali. Enggak, ya kan mereka orang perlu tahu ya bahwa bedanya itu apa sih sesudah kita klik. Nah, kalau kita nyalain lonceng itu kan berarti kalau ada update video kita Yes. kita langsung dikasih tahu gitu. Benar. betul sekali. Jadi kalian bisa orang pertama yang bakal nonton video-video kita. Asik. Oke, terima See kasih. you Sekarang mau ngapain next kita? time. Soalnya Brian kayaknya mukanya gue lagi mau start tadi mana lagi ya? Dia terlalu memikir. Oke, saatnya kita untuk log out teman-teman. Log out. Dah. God bless you. God bless you.